Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitria Kamal, NIM 23070200006, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga tahun 2020. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan. Lalu apa saja peninggalan-peninggalan tersebut? Yang pertama, terdapat tulisan pada batu nisan di Minyak 7 yang terletak di Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, terdapat prasasti Kedukan Bukit yang terletak di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, terdapat prasasti Talang Tuo yang terletak di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasasti Kota Kapur yang terletak di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang kelima, terdapat prasasti Karangbreh Bangko Merangi, Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama, sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, sebagai bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Dan yang keempat, sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat. Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat, dan rapat itu menghasilkan sebuah ikrar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Berikut isi dari Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah Orde Lama dan Orde Baru. Di antaranya, melalui pembentukan Pusat Bahasa dan Pusat Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Salah satunya yaitu
Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikannya penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai ganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 juga salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Itulah penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka dan setelah merdeka. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.